sih tujuannya ya kalau gue sih ke kontes ya gitu, karena tantangannya lebih menarik sih, dan lu punya saingannya gue gila-gila, ikannya bagus-bagus gitu kan di luar sana. Dan itu gue udah coba beberapa, cobain besarin ekornya buat delta aja susah, terus belum tumbangnya. Mau turun kontes nih, pas mau hari H turunin sakit apa ya, tantangan di situ lah, keseruannya berbeda. Kalau kolektor memang ya gapi yang dicari orang, tapi yang namanya kolektor balik lagi nggak semua orang juga punya budget buat, karena yang namanya lu kolektor apapun lah, mau jam tangan, perangko atau apapun, lu pasti ngeluarin budgetnya koceknya lebih. Nah balik lagi sanggup nggak gitu aja sih. Jadi maksudnya Matt Guppy ini atau Bang Isang ini bilang seperti itu, dia ingin naikin mutunya guys. Jadi kan kalau lu ada bersaingan, lu tahu dong, lu posisinya di mana, dia posisinya di mana gitu. Jadi buat gua tuh kualitas mutu ikan gua tuh segimana sih gitu guys. Oke bang, berarti abang pengen ke kontes. Nah jenis-jenis ikan guppy apa sih yang abang udah punya nih kira-kira? Kalau di sini mah nggak banyak sih ya. Ada berapa nih? Di sini paling ada 10 jenis, udah berkurang. Gak banyak sih. tapi 10 guys. Iya. Okay, Udah kurang lah. Kurang lah, udah dikit lah sebenarnya. Jenis-jenisnya sendiri di sini ada apa aja sih ya? Gue sih banyaknya king koi ya. Jenis king koi ini hampir satu rak king koi. Ada HB white, bluegrass, terus tuxedo koi, redless, AFR, udah gitu sky blue, di Moskow 8 jenis. Udah sih bro, 8 sekarang. Sama Japan blue 9 ya, 9 jenis. Oh sekarang tinggal 9 guys. 9. Udah punah yang satu, udah gue buang. Oh oke, by the way, Matt Guppy juga punya ikan yang bukan guppy aja, apa sih bang ikan yang itu? Oh itu blood red. Apa namanya? Blood red. Blood red. Blood red. Darah merah. Blood. Itu ikan apa sih bang? Itu jenisnya bukan guppy sih, plati dia. Ikan plati guys. Nah, itu kalau rare ada yang juga. jadi, ya ada yang rare, cuman gua nggak punya sih. Yang rare itu yang brokoli ya. Nah, cauliflower brokoli itu ya lumayan harganya kayak king koi juga sih. Berat. Iya. By the way, ini udah ada berapa tank sih bang? Kalau total mah ini 14, 25 tambah 14 tambah berapa ini? 25 tambah 13, 38 tambah 16, 60 sama yang itu sih. Kurang lebih 100 sebenarnya mah. Karena kan dibongkar ini. 100 tank lah. Market guppy itu udah sampai mana sih bang sebenarnya? Kalau gue sih masih di Indo aja ya. Kemarin ada beberapa yang mau ke luar negeri, cuman yang masih terkendala di pengirimannya karena sekarang corona kan. Jadwal shippingnya juga nggak menentu gitu. Nah terus kemarin sih ada beberapa dari Peru, Filipina, sama di Brazil lah. Ada yang udah DM sih, cuman belum ada yang jadi. Gue sih masih Indo aja sih. Setelah paling jauh kalau di ini ya Medan, Padang gue kirim. Kalau ke timurnya di Sulawesi lah, Makassar. Kalau ngirim-ngirim antar kota, antar pulau, antar provinsi, antar negara, yes. Aman gak sih bang? Aman sih. Jadi gue pernah kirim itu paling lama di 7 hari. Nah kalau lu ngomong antar provinsi, antar kota sih masih oke ya, nggak masalah. Kalau udah keluar negeri itu kita harus pakai jasa transhipper. Transhipper itu biasanya ada ya guys? Ya, ada. Eksportir. Jadi nanti mereka urus lagi sih kalau itu. Kalau di Indo sendiri ya kita bilang lokal aman sih bro. Sejauh ini gua 6 hari, 7 hari bahkan 7 hari masih aman. Lama di perjalanan ya? Iya lama di perjalanan 7 hari aman. Ikan masih hidup dong? Ikan masih hidup sih. Dengan catatan kita kirim dengan puasa dan ada triknya lah. Kalau airnya juga nggak bisa air yang di sini. Kalau air di sini pasti mati, dijamin. Dipuasain berapa lama bang? Sehari sih sebelum pengiriman. Sehari sebelum pengiriman ikan dipuasain guys. Sehari cukup. Kalau misalkan beli di Matt Guppy, udah dikirim,
mati nih guys, gimana tuh caranya tuh bang buat Ya. menanggulanginya? Biasa Kalau- dari Medgapi itu gimana sih kiat-kiat Kalau mati, garansinya gitu? iya. Kalau mati di jalan kita mah garansi di DOA ya, Dead on Arrival. Ya, DOA itu Dead on Arrival, ketika ikannya nyampe, lu harus unboxing videonya tanpa putus. Itu standar sih buat teman-teman komunitas semua. Biasanya kayak gitu sih. Jadi di garansi ikan dikirim. Nah, kalau gue sih nggak minta ongkos kirim apa, gue kirim aja lagi gitu, nggak masalah sih, karena ya gue yakin yang beli ikan juga kan sama penghobi ya. Jadi gue nggak pernah ngitung sampai ke sana lah gitu bro. Jadi tetap harus ada buktinya. Tanggung jawab gitu. Iya. Jadi Dead on Arrival lu cek dulu. Nah, kalau gua sih ada beberapa yang accident dalam arti ya mereka sih biasanya kan ada yang bilang, "Gimana nih, Bang?" Ya gua tanya, "Lu airnya air apa?" "Air sumur." Nepin dulu 2 hari misalkan paling cepet tuh. Terus ikannya mati juga. Ya udah gua ganti lagi. Kadang gua ada yang garansi juga sih. Misalkan 1 kali 24 jam di tempat dianya mati, dengan catatan kita udah komunikasi sebelumnya ya. Kalau kita nggak ada komunikasi ikannya mati ya kasarnya sih bukan udah di luar tanggung jawab gue bro. Karena ketika lu aklamasi atau di nanti lu buka ikannya dan ikannya gimana ya kan balik lagi airnya. Kalau biasa sih orang yang beli dari gue sih biasanya dikarantina dulu sih. Kalau rata-rata breeder kayak gue, ini ada tank karantina nih, jadi gue beli ikan dari orang, gue karantina dulu baru masuk tank benernya gitu. Ada penyesuaian lah. Yang penting kalian kirim buktinya, no putus video, kirim balik, Iya. bakal dikirim lagi ikannya Kirim, sesuai kualitasnya ya. Sesuai. Nggak mungkin gua kasih yang jelek. Nggak mungkin. Kalau lu tadi lihat juga ada orang yang kesini nih, wih, brojol, gua kirim lagi kan gua kasih tadi. Jadi garansinya itu Iya. dari Medgapi, kalau lu dapet ikan jelek atau mati, lu bisa di recycle atau di Ada resign, tapi dengan di resign. syarat dan ketentuan ya. Syarat ketentuan Yang berlaku kalau- ya. betul. Lu komunikasi dulu dong. Iya dong. Jangan seenaknya lu. Iya. Nanti ngomong, "Bang, ikan gua mati." Ikannya masih hidup, gua Iya. kirim lagi. Wah. Lu tipu-tipu lu. Gak apa-apa sih, karma bro. Nanti karma berlaku bro. Oke. Di Medgapi kira-kira jual gapi doang atau ada yang lain, perintilan-perintilan kah, atau apakah sejauh ini Kalau gitu? kalau sejauh ini sih ya ada aja sih, kayak misalkan orang yang sini butuh pakan ya gua kasih lah. Kalau gua ada stok lebih ya gua kasih sih. Jadi kalau gua sistemnya sih patungan bro. Misal kayak beli lu Artemia 750.000 kan satu kaleng tuh. Ya udah ada 2 orang ya udah sama gua 3-an ya 2,5 ewang misalkan contoh. Pagi gua ratain. Jadi sistemnya kongsi guys. Iya, kita nggak nguntungin gitu, jadi ya udah bareng-bareng lah, namanya kita hobi sama-sama kan. Nah kalau dijual ya banyaknya sih ikan selama ini Ikan gitu. ya? Ikan aja sih. Jadi dan gue ya dibilang penjual juga enggak, ya gue lebih ke penghobi sih. Jadi bedanya kan kalau penjual kayak sekarang nih ikan gue banyak nih, kalau mau penjual mungkin dihabisin, diobral lah, diapain gitu. Gue sih enggak, santai aja lah. Karena menjaga mutu guys. Iya, betul. Branding dijaga gitu. Kan nggak mungkin ya orang udah beli mahal terus dapet yang, kok lu beli di mana tuh di Medgapi? Harganya berapa? 100.000. Lah gua beli 1 juta. Lu kan bete ya kalau digituin. Iya bener bro. Nah, tadi kan abang ngomong nih pengen ikut kontes. Sejauh ini dari Medgapi 2019 sampai saat ini 2021 udah pernah ikut kontes apa aja sih? Belum gua bro. Belum, jadi tapi waktu itu nge-sponsorin apa gimana sih? ya kalau sponsor mah kadang gua ikut lah. Oh. Jadi gua sponsor kayak suka ada tuh farm support tuh, misalkan kayak ada kontes di mana dia bilang, "Bro, mau ikut support nggak?" Yalah kita support aja. Jadi kan ada beberapa juga komunitas kan bikin nih kontes gitu, kayak nanti misalkan kontes yang dekat di Bandung nih, nanti ada nih 7-8 Maret. Nah itu ada farm support ya, kita support lah sebisa yang kita, sesuai kemampuan kita aja sih. Jadi sesama penghobi saling bantu penghobi, Iya. maksudnya itu guys. Terus buat abang nih, masukan buat